Swastiastu. Perkenalkan kami dari SGD A5. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai student project kami yang berjudul Hydrocephalus. Baik, dapat dilihat pada layar mengenai anggota dari SGD A5 yang berjumlah 11 orang. Baik, adapun outline bahasan dari penugasan student project kami, yang dimana kami akan membahas terlebih dahulu mengenai bab 1 pendahuluan, dilanjutkan dengan bab 2 pembahasan dari yang terakhir bab 3 penutup yakni simpulan dan saran. Baik, mengenai bab 1 pendahuluan akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Saat ini saya akan menjelaskan latar belakang di mana hidrosefalus adalah kondisi serius yang ditandai dengan penumpukan cairan cerebrospinal atau CSS di dalam rongga otak mempengaruhi pasien dari segala usia dengan prevalensi sekitar 85 per 100.000 orang. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kelainan bawaan, infeksi, tumor otak, pendarahan intrakranial, dan trauma kepala serta diklasifikasikan menjadi hidrosefalus obstruktif dan komunikans. Gejalanya bervariasi mencakup pembesaran kepala, muntah, sakit kepala, dan gangguan kognitif. Dan jika tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penurunan kemampuan intelektual dan defisit motorik. Setelah itu sini diagnosis hidrosefalus biasanya dilakukan melalui imaging seperti X-ray, USG, CT scan, dan MRI, serta memerlukan pemeriksaan neurologis untuk memastikan diagnosis yang tepat. Penanganan utamanya adalah pembedahan, umumnya dengan pemasangan shunt untuk mengalirkan cairan berlebih. Melalui kajian ini, penulisan berharap dapat meningkatkan pemahaman mengenai hidrosefalus yang diharapkan dapat membantu mencegah dan mengurangi insidensi penyakit ini di masyarakat. Akan menjelaskan untuk rumusan masalahnya, di mana yang pertama itu ada apa definisi dan epidemiologi dari hidrosefalus, apa saja etiologi dan faktor resiko dari hidrosefalus, bagaimana patofisiologi, tanda dan gejala dari hidrosefalus, bagaimana cara menegakkan diagnosis dan diagnosis banding hidrosefalus, dan yang terakhir apa saja komplikasi dan tata laksana dari hidrosefalus. Penulisannya yaitu tentunya untuk mengetahui definisi dan epidemiologi dari hidrosefalus, untuk mengetahui etiologi dan faktor risiko dari hidrosefalus, untuk mengetahui patofisiologi, tanda dan gejala dari hidrosefalus, untuk memahami cara penegakan diagnosis dan diagnosis banding dari hidrosefalus, dan yang terakhir untuk mengetahui komplikasi dan tata laksana dari hidrosefalus. Manfaat penulisan sendiri, yang pertama ada manfaat bagi penulis. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambah pengetahuan tentang hidrosefalus. Kemudian bagi pembaca diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai penyakit hidrosefalus. Dan untuk institusi pendidikan diharapkan dapat menjadi bahan referensi pengetahuan serta penyakit hidrosefalus. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lea Kagwina dengan 3 digit NIM terakhir 216. Di sini saya akan menjelaskan definisi hidrosefalus. Hidrosefalus atau yang lebih dikenal dengan air kepala merupakan kondisi medis yang terjadi ketika terdapat penumpukan cairan cerebrospinal fluid atau CSF yang berlebihan di dalam otak. Yang dimana CSF ini biasanya mengalir bebas melalui ruang-ruang di dalam otak ventrikel dan berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi otak dari kerusakan. Namun, pada kasus hidrosefalus, aliran CSF terhambat yang menyebabkan penumpukan cairan dan peningkatan tekanan di dalam kepala. Peningkatan tekanan ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak, terutama pada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, saya Nita Purnama dengan NIM terakhir 144. Izin melanjutkan dari rekan saya sebelumnya terkait epidemiologi dari hidrosefalus. Jadi umumnya terjadi pada bayi baru lahir, itu diakibatkan karena kelainan bawaan. Dan untuk prevalensinya itu tertinggi pada usia lanjut yang diakibatkan karena hidrosefalus tekanan normal atau NPH. Secara global, prevalensi dari hidrosefalus ini berkisar 85 per 100.000 dari orang normal dengan perbedaan signifikan antara kelompok usia. Jadi dibedakan berdasarkan kelompok usianya. Untuk anak-anak di usia 0-12 tahun dengan prevalensi adalah 88 per 100.000 dari orang normal. Sementara untuk orang dewasa itu di usia 13-64 tahun itu berkisar 11 per 100.000 orang normal, itu cukup menurun. Sementara untuk usia lanjut itu 65-79 itu prevalensinya jauh lebih tinggi, mencapai sekitar 175 per 100.000 orang dari orang normal. Dan untuk usia di atas 80 itu bisa lebih tinggi lagi, mencapai 400 per 100.000 dari orang normal.
Sekian dari saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian etiologi dari hidrosefalus. Sebelumnya perkenalkan saya Dewa Madedwendra Arka Dewanta dengan 3 digit M terakhir 128. Jadi penyakit ini berhubungan dengan cairan cerebrospinal, entah karena produksi yang berlebihan, ataupun karena gangguan dari aliran atau karena obstruksi dari aliran cairan cerebrospinal. Untuk karena produksi yang berlebihan itu bisa disebut non-obstruktif atau communicating. Ini bisa disebabkan karena kerusakan pada villi arachnoid kranial dan lokasi granulasi. Lalu untuk yang obstruktif itu disebut non-communicating. Nah, ini itu akibat dari obstruksi cairan cerebrospinal intraventrikular. Nah, dapat disebabkan oleh perdarahan, cedera otak, tumor otak, kulit, ataupun infeksi. Sekian dari etiologi hidrosefalus. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Indira Prana dengan 3 digit yang akhir 012. Di sini saya akan membahas mengenai faktor risiko dari hidrosefalus. Untuk faktor risiko pertama terdapat dari jenis kelamin, di mana laki-laki sangat berisiko terjadinya hidrosefalus dengan perbandingan 2,1:1% ketimbang perempuan. Berikutnya terdapat faktor risiko yang kedua yakni usia, di mana paling umum terjadi pada usia 1-5 bulan dengan puncak insidennya pada usia 4-6 bulan. Selanjutnya ada gizi buruk, di mana gizi buruk ini dapat memperburuk perkembangan otak dan sistem saraf sehingga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi seperti hidrosefalus. Selanjutnya ada edem otak, di mana sering ditemukan pada penderita karena menyebabkan tekanan intraventrikuler akibat obstruksi aliran dari CSS tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir ada infeksi sistem saraf pusat, di mana adanya infeksi ini dapat menyebabkan terganggunya penyerapan CSS dan menyebabkan penumpukan cairan. Hal tersebutlah yang dapat menjadi terjadinya risiko dari hidrosefalus ini. Baik, izin lanjutkan sebelumnya. Perkenalkan nama saya Nasilani Pasaribu dengan 3 dan terakhir 76. Di saya izin untuk menjelaskan bagian patofisiologi hidrosefalus. Cairan cerebrospinal atau CSF diproduksi oleh plexus choroid di ventrikel lateral ketiga dan keempat dan mengalir melalui sistem ventrikel menuju ruang subarachnoid, kemudian diserap oleh granulasi arachnoid ke dalam sinus vena dura, terutama sinus sagittal superior. Volume CSF sekitar 150 ml dengan produksi harian 500 ml sehingga diketika 3 kali dalam 24 jam. Gangguan aliran atau penyerapan CSF seperti obstruksi atau peradangan dapat menyebabkan hidrosefalus yang meningkatkan tekanan intrakranial atau ICP sesuai dengan doktrin Monro-Kiel. ICP yang meningkat dapat merusak jaringan otak akibat ekstravasasi CSF secara transvendimal. Sekian dari penjelasan saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Imadi Stapalawegunta dengan 3 digit NIM terakhir 199. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala hidrosefalus. Gejala khas dari hidrosefalus yaitu makrokrania, yang ditandai dengan ukuran lingkar kepala yang melebihi 2 standar deviasi dari ukuran normal kepala atau persentil 98 pada kelompok usianya. Gejala ini dapat timbul karena disebabkan oleh peningkatan tekanan intrakranial, yang juga dapat menyebabkan 4 gejala hipertensi intrakranial seperti kulit kepala licin, sutura yang melebar, teraba dan tampak jelas, tegangnya fontanel anterior, dan sunset phenomenon yang dicirikan dengan tertariknya kelopak mata ke atas dan kedua bola mata berdeviasi ke atas. Pelebaran dari ventrikel otak pada penyakit hidrosefalus dapat menyebabkan kompresi dari kapsula interna, gangguan pada jaras ganglia basalis yang pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan saraf pada seorang yang mengalami hidrosefalus. Salah satu contoh dan tanda hidrosefalus yaitu cara berjalan atau gait pada penderita hidrosefalus, yang mana merupakan suatu abnormalitas pada penderita hidrosefalus yang ditandai dengan cara berjalan yang lebar dan sentuhan kaki ke lantai yang menurun selama fase mengayun dan langkah yang lambat dan menyeret. Contoh lainnya yaitu inkontinensia urin yang terjadi karena pelebaran ventrikel, hipoperfusi lobus frontal, dan juga penurunan dari densitas reseptor dari dopamin D2. Hidrosefalus juga dapat ditandai dengan adanya demensia yang dicirikan dengan gangguan derajat kognitif dan memori, yang diakibatkan karena adanya lesi di lobus temporal yang memiliki hubungan dengan gangguan kognitif. Sekian dari saya, teman-teman saya. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Maria Ainda dengan NIM digit akhir 085. Di sini menjelaskan terkait diagnosis dan diagnosis banding hidrosefalus. Di mana kondisi hidrosefalus dapat ditegakkan diagnosisnya dengan beberapa jenis pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menegakkan hidrosefalus yang terjadi pada bayi khususnya, yakni melakukan genetic testing. Pemeriksaan lainnya berupa imaging dapat membantu menegakkan diagnosis hidrosefalus seperti X-ray, USG, CT scan, maupun MRI. Di mana pemeriksaan X-ray
Pada kepala, dapat memperlihatkan terkait erosi yang terjadi pada sela tursika dan tampak beaten copper cranium appearance. Kemudian pemeriksaan imaging lainnya, yakni USG, dengan tampak anterior fontanel, dapat membantu untuk mengevaluasi terkait sistem ventricle dan menunjukkan progresivitas dari hydrocephalus yang dialami oleh bayi. Namun, terdapat pemeriksaan CT scan yang selama ini dianggap sebagai opsi pertama untuk menilai ukuran ventricle, di mana terdapat kemunculan eksudat transpendimal divisualisasikan sebagai hipoatenuasi periventrikular pada pemeriksaan CT scan otak. Selain itu, terdapat Mickey Mouse appearance dapat mengindikasikan adanya obstruksi pada aqueducta. Pemeriksaan imaging lainnya yaitu MRI atau magnetic resonance imaging, di mana termasuk pemeriksaan yang advance dikarenakan dapat memperlihatkan dengan jelas terkait struktur posterior fossa, perbedaan otak dan tumor, memperlihatkan penyakit degeneratif, dan juga membedakan antara NPH dengan cerebral atrophy. Baik, berikutnya terkait diagnosis banding dari hydrocephalus, terdapat yang pertama yaitu idiopathic intracranial hypertension, kemudian ada age-related changes, terdapat atrofi sekunder seperti penyakit autoimun, HIV, dan juga kemoterapi, kemudian ada brainstem gliomas, frontal lobe syndrome, frontal lobe epilepsy, sakit kepala migrain, limfoma CNS primer, terdapat tumor pituitari, acute subdural hematome, subdural emphysema, ataupun intracranial hemorrhage. Baik, sekian dari saya akan kembalikan kepada teman yang bertugas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ari dengan NIM 237. Izin melanjutkan. Jadi hidrocephalus ini adalah kondisi medis yang terjadi ketika terdapat kelimpahan cairan cerebrospinal atau CSS di dalam otak yang menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Jadi komplikasi hidrocephalus ini dapat beragam dan serius. Berikut adalah beberapa komplikasi yang sering ditemukan, yaitu adalah yang pertama ada penurunan kemampuan intelektual dan defisit motorik, yang kedua ada makrosefali dan perubahan bentuk otak, yang ketiga ada gangguan neurologis, yang keempat infeksi pasca operasi, yang kelima mortalitas tinggi, yang keenam komplikasi pada bayi dan lanjut usia, dan yang ketujuh adalah pengaruh pada perawatan. Mungkin sekian dari saya terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yanul Iza dengan 3 digit NIM 96. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana hidrocephalus. Untuk yang utamanya sendiri yakni pemasangan sun, yang dimana untuk mengalirkan kelebihan cairan dari ventrikel ke ruang tubuh yang lebih aman seperti rongga peritoneum atau jantung. Ini dilakukan untuk mengurangi tekanan intrakranial dan mencegah kerusakan otak yang berlebihan. Lalu selanjutnya fisioterapi dan rehabilitasi juga perlu dilakukan untuk membantu pasien memulihkan fungsi motorik dan kognitif yang mungkin terdampak oleh hidrocephalus. Lalu yang terakhir, evaluasi rutin dan pemantauan jangka panjang juga sangat perlu bagi pasien untuk mengidentifikasi dan menangani komplikasi dini daripada hidrocephalus yang diderita oleh pasien. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nima Deuma Vinayaka Janani dengan 3 digit terakhir 050. Di sini izin menyampaikan kesimpulan dari student project yang kami buat. Hidrocephalus adalah kondisi medis serius yang ditandai oleh penumpukan cairan cerebrospinal atau CSF di dalam otak yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial dan berbagai komplikasi neurologis lainnya. Terdapat 2 jenis hidrocephalus, yaitu hidrocephalus kongenital dan juga akuisita, di mana masing-masing memiliki penyebab dan faktor risiko yang berbeda, termasuk jenis kelamin, usia, gizi buruk, edema otak, dan infeksi sistem saraf pusat. Gejala yang muncul bervariasi tergantung usia dan dapat mencakup makrosefali, gangguan kognitif, serta masalah motorik. Diagnosis hidrocephalus dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan seperti X-ray, USG, CT scan, dan juga MRI untuk mengevaluasi kondisi ventrikel otak. Penanganan hidrocephalus biasanya melibatkan pemasangan S-pen untuk mengalirkan kelebihan CSF, serta pemantauan dan rehabilitasi jangka panjang untuk mengoptimalkan fungsi otak dan kualitas hidup pasien. Komplikasi yang mungkin terjadi termasuk penurunan kemampuan intelektual, infeksi pasca operasi, dan mortalitasnya tinggi, sehingga menekankan pentingnya penanganan yang tepat dan pemantauan berkelanjutan. Dengan pengobatan yang adekuat, banyak pasien dengan hidrocephalus dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan produktif.
Baik, selanjutnya terdapat saran yang dapat diberikan penulis kepada pembaca, di mana penulis ingin menyampaikan mengenai pentingnya pemahaman yang lebih dalam mengenai hidrosefalus melalui kajian ini. Dengan memahami definisi, epidemiologi, etiologi, dan faktor risiko, dan juga memahami patofisiologi, tanda dan gejala, diagnosis banting, komplikasi, serta tata laksana yang tepat, maka dapat dilakukannya penanganan pasien hidrosefalus dengan lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok SKD kami, SKD A5. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.